Halo semua, kembali lagi bersama Sudut Pandang. Kali ini kita akan membahas tentang fingerprint untuk akses door server. Di sini kami punya fingerprint Suprema BioEntry Plus. Perangkat ini bisa membaca akses card dan fingerprint. Untuk aplikasinya sendiri sih yang terinstal itu BioStar versi 1.8. Saat ini kondisinya itu kami mau memindahkan server BioStar yang lama ke server yang baru karena server yang lama ini sudah lambat. Tapi permasalahannya adalah untuk installer yang BioStar versi 1.8 ini sudah hilang, jadi terpaksa harus cari di internet. Setelah dicari-cari sih kelihatannya BioStar sekarang ini sudah sampai di versi 2. Secara sekilas sih saya lihat untuk versi 2 ini sebenarnya sudah berbentuk website ya, tapi belum tahu sih apakah ada versi desktopnya atau tidak itu, karena saya cuma melihat sekilas saja. Setelah ditelusuri sih untuk BioStar versi 1.8 ini nggak ada ya, tapi yang ada itu 1.9. Karena versinya berdekatan ya dengan 1.8 ya nggak apa-apa sih, karena alasan saya cari yang 1.8 takutnya tidak kompatibel. Contohnya misalnya kita pakai BioStar versi 2, saat di pairing ke fingerprintnya takutnya tidak kompatibel karena BioStarnya versinya sudah versi 2 terlalu jauh, dan juga mesin fingerprintnya sudah discontinue, tidak diproduksi lagi oleh perusahaan Supremanya. Jadi makanya saya mencari untuk yang versi 1.8, walaupun nggak ketemu ya, tapi yang ada itu cuma versi 1.9. Makanya kemungkinan untuk tidak kompatibelnya mungkin kecil dibandingkan dengan versi 2. Oke, langsung saja kita coba. Di sini saya akan mencoba login ke akun server yang lama. Ada 3 device yang terdaftar, namun masih menggunakan IP yang lama. Untuk mengkonfigurasi IP yang sekarang menggunakan kelas A, sedangkan yang dulu menggunakan kelas C. Jadi, IP device-nya harus diubah ke IP kelas yang baru. Device ini sudah saya ubah ke IP yang baru, makanya tidak bisa terbaca lagi. Device ini sudah saya ubah agar menjadi DHCP, sehingga harus ditambah ulang karena IP yang baru belum diketahui. Sedangkan device ini masih statis, tapi sudah menggunakan IP kelas A, sehingga device-nya tidak perlu ditambah ulang. Sekarang kita coba search device yang tadi sudah saya ubah menjadi DHCP. Di sini saya menggunakan port 1471 karena settingan sebelumnya yaitu menggunakan port 1471. Setelah dicek ternyata hasilnya tidak ditemukan, tapi sudah tidak usah dipikirkan lagi karena kan udah berhasil mengubah IP device menjadi IP yang baru. Oke,
Sekarang kita beralih ke server yang baru. Di sini saya menggunakan Windows 10 dan installer BIOS-nya udah di-download ya sebelumnya. Ayo kita coba install. Oke, sudah berhasil install. Kita coba buka dulu.
Di sini terlihat servernya belum connect ya. Kita hidupkan dulu servisnya. Untuk database-nya menggunakan SQL Server ya. Terus kita sesuaikan dengan server yang sebelumnya. Untuk IP ini yaitu IP server yang baru ya. Untuk teman-teman yang lain, kalau pertama kali menjalankan Biostar itu kalian akan diminta untuk memasukkan username dan password sebagai administrator ya. Kebetulan sebelumnya ini saya sudah memasukkannya, jadi sekarang itu tinggal login, jadi nggak perlu daftar dulu sebagai administrator. Sekarang kita coba restore dulu database-nya yang dari server lama ke server yang baru. Kita buka dulu aplikasi SQL Server Management Studio-nya. Kita coba dulu untuk restore database-nya ya, apakah bisa. Karena server yang lama ini kan menggunakan Biostar versi 1.8, sedangkan server yang baru ini menggunakan Biostar 1.9. Sepertinya saat di browse database-nya nggak kebaca file backupnya ya. Tunggu, saya coba pindahkan dulu ke directory default-nya dari SQL Server ini.
Setelah dicoba-coba terus-terusan, sepertinya proses restore-nya gagal terus ya. Coba kita paksa restore-nya dan mengabaikan apapun error-nya. Oke, ternyata berhasil restore database. Sekarang kita coba cek dulu di aplikasinya, apakah ada datanya masuk atau tidak. Setelah dilihat, ternyata cuma data user ya yang masuk. Oh, data pintunya juga masuk, sisanya nggak masuk. Coba saya cek dulu langsung ke database-nya, mana tahu ada datanya yang masuk di database tapi nggak tampil di aplikasi.
ternyata nggak ada juga ya di database ya. Mungkin itu kenapa tadi saat restore database gagal mulu, mungkin karena memang ada masalah di database-nya, jadi sehingga tidak bisa di restore. Tapi kalau dipaksa restore kayak tadi itu datanya ada yang tidak masuk. Oke, jadi karena tadi kita sudah restore dan bermasalah sepertinya ya database-nya, ada beberapa data yang masuk, ada beberapa yang tidak masuk. Jadi saya uninstall terus install lagi supaya database-nya kembali seperti semula sih, kembali kosongan. Jadi karena itulah kita coba ke step selanjutnya, yaitu kita menambahkan device secara manual lagi. Karena kalau kita lihat sih yang penting itu fingerprintnya sih, seperti itu. Bisa dilihat bahwa isi dari server ini masih kosong, nggak ada datanya selain user. Sekarang kita coba search device yang baru kita itu. Kita coba cari device yang tadi sudah saya ubah IP-nya menjadi DHCP. Oke, ternyata terdeteksi ada satu perangkat fingerprint. Bisa kita lihat bahwa perangkat ini sudah di HCP seperti yang sudah saya ubah sebelumnya. Tapi untuk yang status tadi nggak muncul ya. Mungkin karena masih terdaftar kali di server yang lama ya, makanya nggak bisa tidak terdeteksi di server yang baru. Setelah tadi kita sudah menambahkan device-nya yang baru ke server yang baru, sekarang kita akan coba untuk mendaftarkan mendaftarkan finger atau mendaftarkan jari kita ke perangkat yang baru saja kita tambahkan tadi. Oke, begini caranya.
Ya, bisa dilihat dari step awal sampai akhir saat kita memindahkan server, kita berusaha untuk merestore database yang lama ke database yang baru, tapi muncul tidak bisa direstore ya. Mungkin itu karena perbedaan versi yang sebelumnya udah saya bilang ya. Server yang lama itu menggunakan aplikasi versi 1.8, sedangkan di server yang baru itu 1.9. Padahal versinya agak cuman beda sedikit, tapi saat merestorenya bermasalah. Kemungkinan karena itu atau mungkin kemungkinan yang lain, tapi saya kurang paham. Hanya saja setelah diimplementasikan tidak bisa merestore database yang lama ke server yang baru. Oke, setelah itu kita reset lagi database-nya supaya kosongan seperti semula. Kita search device-nya, kita tambahkan device-nya, lalu kita tambahkan fingerprint-nya, dan semuanya sudah berhasil seperti semula. Ini bisa kita lakukan untuk menambahkan fingerprint yang lain di server yang lama. Semoga tutorial kali ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Bye.